Magelang hari ini. Halo, selamat sore warga Magelang, berjumpa kembali dengan saya Haji Morrison yang sudah siap sampaikan berita-berita seputar kota Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Dan langsung saja menuju ke berita pertama. Meski berstatus sebagai narapidana, mantan wali kota Faryanto kembali menjalani sidang vonis dan diganjar 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Majelis Hakim menyatakan Faryanto terbukti secara sah melakukan korupsi dana tidak tersangka APBD Kota tahun anggaran 2003-2004 senilai 940 juta. Menanggapi vonis tersebut, Faryanto menyatakan pikir-pikir. Warga Magelang SD Kristen 1 belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar pasca insiden kebakaran Rabu lalu. Meskipun para guru dan siswa datang ke sekolah, kegiatan hanya diisi dengan kerja bakti menata ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan terapi kepada siswa untuk mencegah trauma. Kepala SD Kristen 1 mengatakan akibat kebakaran kemarin ada 4 ruang yang tidak bisa digunakan, yaitu ruang kelas 2, kelas 3, ruang kepala sekolah, dan dapur. Sehingga nantinya kegiatan belajar mengajar akan dialihkan ke ruangan lain. Warga Magelang gadis di bawah umur asal Kecamatan Magelang Utara diperkosa secara bergiliran oleh 4 pemuda. Menurut pengakuan para tersangka, mereka berkenalan dengan korban pada bulan Ramadan lalu. Merasa naksir dengan korban yang berparas cantik, para tersangka menggoda korban. Korban menanggapi keisengan pelaku dan bersedia diajak ke rumah salah satu tersangka di wilayah Borobudur. Keempat tersangka lalu menyetubui korban secara bergiliran di rumah tersebut. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan tersangka terancam 15 tahun penjara. Warga Magelang hanya gara-gara saling senggolan saat berjoget dangdut, warung mie ayam milik warga Salaman dibakar oleh warga Kajoran. Pembakaran warung mie ayam ini bermula ketika digelar konser dangdut dalam rangka halal bihalal di Kajoran. Suasana konser berubah mencekam ketika sejumlah penonton bersenggolan dan sejumlah warga bahkan melakukan pembakaran warung mie ayam milik warga. Beruntung, kebakaran ini tidak meluas dan api berhasil dipadamkan. Berita selanjutnya, warga Magelang PDAM Kota membentuk tim gugus tugas guna merespon secara cepat keluhan pelanggan, baik yang disampaikan lewat media massa maupun laporan langsung ke PDAM. Sebab beberapa pelanggaran PDAM memang mengeluhkan air yang tidak lancar sekaligus mempertanyakan pelayanan instansi tersebut. PLT Direktur PDAM menanggapi bahwa saat ini sedang musim kemarau hingga debit air di beberapa sumber mata air menurun. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas distribusi air kepada pelanggan. Warga Magelang, ratusan umat Hindu Magelang merayakan Hari Suci Galungan di Pura Wira Buana Mertoyudan. Mereka mengikuti upacara tersebut dengan mengenakan pakaian adat Bali dan membawa sesaji. Ketua Paguyuban Hindu Magelang mengatakan Hari Raya Galungan merupakan momentum bagi umat Hindu untuk meningkatkan kualitas dan memotivasi diri agar selalu hidup dalam ketekunan bekerja dan tidak melupakan keselamatan diri maupun lingkungan. Berita selanjutnya, warga Magelang pasca Lebaran volume sampah di kota naik. Hal ini disebabkan meningkatnya aktivitas warga selama Lebaran. Meskipun demikian, volume sampah yang ada belum sampai melebihi kapasitas. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota mengatakan kenaikan sampah juga disebabkan bertambahnya jumlah PKL di kota karena iklim usaha makin kondusif dan banyak warga yang tertarik memulai usaha. Warga Magelang, Rektor Universitas Tidar Magelang menerima kunjungan dari Kepenhumas Akmil di kampus tersebut. Pertemuan tersebut mengawali kerjasama dan kunjungan Gubernur Akmil dalam waktu dekat. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan dan bidang kerjasama lainnya. Program dari Akmil tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kedua lembaga, tapi juga masyarakat Magelang. Warga Magelang, warga Muntilan merayakan peringatan HUT RI ke-67 kemarin, meski tergolong agak terlambat, namun tidak menyurutkan semangat ribuan warga untuk memperingatinya. Peringatan tersebut diwujudkan dalam bentuk karnaval dan pawai budaya dengan ratusan peserta dari 13 desa. Dari semua peserta,
Yang paling banyak menarik perhatian adalah ogoh-ogoh sepeda raksasa hasil kreasi SD Muhammadiyah Gunung Pring. Berita selanjutnya, Pemkot batal menjatuhkan sanksi kerasa bagi 90 PNS yang membolos pasca libur lebaran lalu. Mereka akhirnya hanya diberi pengarahan dan seluruh PNS tersebut dikumpulkan di Aula Bapeda. Selanjutnya, Sekda Kota didampingi Kepala BKP, Asekda Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra memberikan pengarahan. Materi pengarahan antara lain tentang kedisiplinan yang rendah dan dampak terhadap kenaikan pangkat. Berita terakhir untuk hari ini, warga Magelang kesemrawutan pasar penampungan Bandungan mendapatkan perhatian dari Sekretaris Komisi D, Dewan Kabupaten. Pihaknya mendesak Pemkab memperhatikan masalah yang masih membelit pasar penampungan tersebut dan segera turun tangan. Masalah yang dimaksud antara lain terkait sarana prasarana yang tidak berfungsi maksimal. Pemkab diminta berkoordinasi lintas sektorat agar bisa segera mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Sekian warga Magelang, berita-berita seputar Magelang yang sudah saya sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Berjumpa kembali dengan saya selanjutnya, pastinya di Magelang hari ini. Saya Jim Morrison, sampai jumpa. Magelang hari ini.